Selamat pagi, siang, malam, dan selamat berbahagia dalam hidup kalian. Satu minggu kita tidak berjumpa. Hari ini kita berjumpa lagi. Hari ini kita akan membahas bab ketiga atau pertemuan ketiga tentang iman Kristiani. Semoga hidup kalian selalu bahagia, selalu ceria, dan penuh sukacita dalam masa pandemi ini. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita membuat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang iman Kristiani dihayati dalam kebersamaan dengan jamaat. Nanti kita akan membahas dari sebuah teori dan menuju ke praktek dalam kehidupan sehari-hari. Siapkan Alkitab kalian, siapkan buku kalian, dan terutama siapkan diri kalian saat belajar ini. Buku yang dipakai semoga sudah mendapatkan semua. Kompetensi dasar saya tidak akan terlalu banyak membahas karena saya sudah di awal membahasnya di kontrak materi, kontrak belajar. Nah, indikator ini yang paling penting ya. Kalian dituntut mampu menghayati bahwa Yesus Kristus adalah tanda agung perwahyuan Allah, mengimani bahwa Yesus Kristus adalah sumber iman Kristiani, mewujudkan iman Kristiani dalam gereja Katolik berdasarkan dokumen gereja Lumen Gentium artikel 14, mengimani Tritunggal Maha Kudus dalam iman Katolik, menjelaskan bahwa Roh Kudus terus bekerja dalam gereja, menceritakan pengalaman terlibat dalam kelompok kegiatan umat beriman, menjelaskan peranan keluarga, lingkungan, dan paroki sebagai wadah untuk mengembangkan iman, dan menemukan hal-hal penting dalam cara hidup jemaat perdana berdasarkan Kitab Suci Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Apa yang akan kita pelajari bersama? Yesus Kristus pemenuhan wahyu Allah. Yesus Kristus sumber iman Kristiani. Lumen Gentium artikel 14, Injil Matius bab 7 ayat 21 sampai 24. Peran keluarga dalam pengembangan iman, kegiatan-kegiatan pelayanan gereja dalam pengembangan iman jemaat, dan cara hidup jemaat perdana dalam pengembangan iman. Memahami Allah telah memberikan dirinya bagi kita. Ini adalah sebuah cerita. Silahkan nanti kalian baca dengan seksama, dengan sungguh-sungguh. Jika sudah membaca dengan sungguh-sungguh, silahkan membuat pertanyaan dengan rumusan 5W1H. What, who, when, why, where, how. 5W1H ini pertanyaannya mengenai cerita memberi diri. Cerita memberi diri ini kalian nanti silakan buat pertanyaan dan jawaban. Jadi kalian membuat pertanyaan dan jawaban dari pertanyaan kalian dengan rumusan 5W1H ini. Silakan jika sudah kerjakan di buku tugas kalian dan difoto, kumpulkan atau diserahkan kepada saya melalui WA. Kita lanjutkan. Mari kita pahami. Dalam cerita tersebut, raja telah memberikan dirinya dan hidup bersama dengan rakyatnya yang menderita. Demikian juga Allah yang Maha Tinggi rela hadir ke dunia untuk merasakan suka duka hidup manusia. Puncak pemberian diri Allah adalah putranya Yesus Kristus Allah. Sama halnya Allah yang rela dengan rendah hati turun dari atas menuju ke dunia ini untuk apa? Untuk merasakan penderitaan manusia. Oh, manusia itu ada yang lahir, ada yang butuh makan, butuh tidur, sakit, kepanasan, mandi, minum. Nah, Allah solider terhadap manusia. Maka karena Allah solider itu, belas kasih Allah dan kerahiman Allah kepada manusia, Allah merelakan dirinya untuk turun ke dunia dalam rupa seorang manusia, yaitu dalam pribadi Yesus Kristus. Allah menyertai kita untuk membebaskan kita dari kegelapan dosa dan maut serta membangkitkan
membangkitkan kita menuju hidup yang kekal. Ya, maka segala sesuatu kehadiran dan penampilannya dengan sabda maupun karyanya, dengan tanda-tanda dan mujizatnya, terutama dengan wafat dan kebangkitan yang penuh kemuliaan dari maut, akhirnya dengan mengutus roh kebenaran menyelesaikan wahyu dengan memenuhi dan meneguhkan dengan kesaksian ilahi. Gitu. Maka dijelaskan Allah menyertai hidup manusia dari kelahirannya sampai kematiannya. Maka dari itu kita diajarkan apa? Bahwa Yesus adalah pusat iman Kristiani. Kita diajarkan bahwa Yesus itu adalah pribadi yang rendah hati, Allah yang menjelma menjadi manusia, Allah yang merelakan dirinya menjadi manusia. Begitu. Sama dengan halnya cerita raja tadi, telah memberikan dirinya dan hidup bersama dengan rakyatnya yang menderita. Ada sikap solider. Maka kita sebagai orang Katolik harus mau solider atau memiliki solidaritas yang tinggi terhadap sesama kita yang membutuhkan. Ajaran gereja mengenai makna hidup beriman Kristiani diambil dari Gaudium et Spes artikel 14. Nah, silahkan nanti kalian baca. Semoga tulisannya jelas ya. Kalau tidak jelas di buku kalian sudah ada. Tapi saya akan membaca sedikit yang saya beri tanda merah. Konsili mengajarkan bahwa gereja yang sedang mengembara ini perlu untuk keselamatan, yakni Kristus. Nah, dunia membutuhkan seorang penyelamat. Tuhan sudah memberikan dirinya menjadi manusia untuk apa? Menyelamatkan. Dalam pribadi Yesus Kristus. Maka kita mengenal Yesus juru selamat manusia. Dengan jelas-jelas menegaskan perlunya iman dan baptis, Kristus sekaligus menegaskan perlunya gereja yang dimasuki orang-orang melalui baptis bagaikan pintunya. Maka kalau orang mau menjadi orang Katolik atau orang Kristen, dia harus dibaptis dulu. Karena baptis apa? Apa kegunaan baptis? Menghapus dosa asal kita. Dan kita diterima dalam gereja. Itu sebagai tanda, kunci atau tiket kita masuk ke dalam gereja, anggota gereja. Maka kita dibaptis. Orang yang dibaptis 100% dari dalam secara sadar mengakui bahwa Yesus adalah pusat iman Kristiani, Yesus adalah Tuhan. Semua putra gereja menyadari bahwa mereka menikmati keadaan yang istimewa bukan karena jasa-jasa mereka sendiri, melainkan berkat rahmat Kristus yang istimewa pula. Dan bila mereka tidak menanggapi rahmat itu dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan, mereka bukan saja tidak diselamatkan, malahan akan diadili lebih keras. Maka kita sebagai orang Kristen atau orang Katolik, mau nggak mau harus percaya. Iman itu tidak melihat dulu baru percaya, tapi iman itu tidak melihat, tapi kita percaya bahwa Tuhan itu ada di mana-mana, Tuhan itu berkarya, Tuhan itu menyelamatkan. Maka dalam gereja dijelaskan adanya pengakuan iman, sakramen, dan kepimpinan gerejawi secara persekutuan. Itu semua menjadi tradisi dalam sejarah pengakuan iman para rasul. Aku percaya selalu menjadikan dasar di mana kita menerima Yesus atau menerima Tritunggal Maha Kudus sebagai pusat iman kita. Sakramen-sakramen yang sudah diajarkan oleh Yesus sebagai tradisi dan kepemimpinan gerejani seperti uskup, paus, karena Yesus sudah menyerahkan semuanya pada Petrus sebagai penggantinya di dunia. Ajaran gereja mengenai makna hidup beriman Kristiani. Silahkan buka kitab suci kalian, buka Injil Matius bab 7 ayat 21-24 dan jawab pertanyaannya di Google Form. Nanti saya akan memberikan linknya di grup WA maupun di YouTube di deskripsi ya. Mari kita pahami kembali. Umat Kristiani menghayati karya penyelamatan Allah yang paling nyata yang tampak dalam diri Yesus Kristus. Manusia dulu tidak tahu Allah itu kayak gimana sih, sifatnya kayak gimana. Dalam perjanjian lama Allah digambarkan sebagai sesuatu yang pemarah, mungkin jahat, yang mungkin tidak penuh kasih sayang. Daripada Allah semacam itu, maka
Allah ingin memahami manusia, karena manusia tidak mungkin memahami bahasa Allah. Akhirnya Allah mau turun ke dunia untuk menjadi manusia. Agar kenapa? Agar tampak bahwa Allah itu mau menyelamatkan manusia dari segala dosa. Dari Adam sampai Yesus Kristus, manusia selalu jatuh ke dalam dosa. Dan Hawa, dalam cerita Adam dan Hawa, Hawa jatuh ke dalam dosa. Terus cerita-cerita tentang Musa, cerita tentang Kain dan Habel, Nuh, semua karena dosa. Allah ingin membuktikan bahwa dirinya mencintai manusia dengan apa? Ya, menjadi manusia dengan pakai bahasa manusia agar tahu apa yang disampaikan Allah, apa yang dengan Allah dengan bahasa manusia. Agar kenapa? Manusia itu tahu. Ibaratnya begini. Ada ayam, kita punya ayam, tapi ada ayam yang nggak mau makan. Andai kita tahu bahasa ayam itu, maka mau nggak mau kita sebagai pemiliknya, andai aku jadi ayam, mungkin aku tahu bahasa apa yang diinginkan ayam itu, semacam itu. Nah, sama seperti Tuhan, dia menjadi manusia, dia mau nggak mau harus menjadi manusia dan akhirnya tahu penyampaian dengan bahasa manusia, agar manusia tahu apa yang diinginkan Tuhan. Nah, Yesus Kristus menjadi tanda agung perwahyuan Allah, diwahyukan. Jadi iman kita bukan sekedar iman tulisan, tapi iman yang jelas, iman yang hidup. Yesus Kristus diimani sebagai penyelamat dan menjadikannya sumber keselamatan. Akulah jalan kebenaran dan hidup, sabda Yesus. Maka orang beriman Kristiani sejati adalah orang yang hidup dan tindakannya diwarnai oleh dan dimotivasi oleh iman Kristianinya, dan bukan sekedar oleh alasan keagamaan yang cenderung lahiriah. Seorang yang beriman Kristiani adalah seorang yang religius, yaitu orang yang selalu menyadari bahwa seluruh peristiwa hidupnya merupakan karya Kristus yang menyelamatkan. Hidup kita penuh suka dan duka, tapi dalam suka kita bersyukur, dalam duka kita juga bersyukur. Nah, itu diajarkan oleh Yesus Kristus, diajarkan oleh iman Kristiani kita. Untuk apa? Ya, mau nggak mau kita mensyukuri kehidupan kita. Tidak ada di dunia ini bagi orang pengikut Yesus Kristus sesuatu yang salah. Semua itu ada gunanya. Tuhan itu tidak akan memberikan sesuatu yang kebetulan, pasti akan ada kelanjutannya. Jika kita bersyukur dalam segala hal, kita bahagia bersyukur, dalam duka, dalam kesedihan kita bersyukur, pasti ada hal yang bisa dipetik. Karena kenapa? Tuhan menginginkan hidup kita bahagia. Hidup beriman Kristiani meliputi beberapa aspek, yaitu pengalaman religius, pengalaman di mana manusia sungguh menghayati karya dan kebaikan Allah yang berpuncak dalam diri Yesus Kristus, dan karena pengalaman itu manusia sampai pada kemauan bebas untuk menyerahkan diri kepada Kristus. Penyerahan iman yang merupakan jawaban atas wahyu Allah yang berkarya. Pengetahuan iman menuntut seorang umat Kristiani untuk terus menerus dan semakin mampu mempertanggungjawabkan imannya. Usaha mewujudkan iman dalam hidup sehari-hari membutuhkan keteguhan hati dan sikap penyerahan diri pada penyelenggaraan Allah, seperti apa yang dilakukan oleh Abraham dan Maria. Abraham tidak tahu, tapi saat dia dipanggil oleh Allah dari tanah Ur, dia, ya saya mau. Maria pun sama. Saat malaikat Gabriel datang memberikan kabar bahwa Maria akan mengandung, Maria menjawab, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dia tidak akan tahu apa yang terjadi, tapi dia pasrah akan penyelenggaraan Tuhan. Itulah iman. Nah, dalam hidup sehari-hari, iman kita kepada Allah harus kita wujudkan melalui setiap perkataan dan perbuatan baik kita, agar iman kita berkembang dan menghasilkan buah keselamatan. Beberapa hal yang dapat kita lakukan agar iman kita semakin berkembang, misalnya mengikuti perayaan Ekaristi pada hari Minggu dan hari-hari yang diwajibkan, melakukan doa pribadi maupun doa bersama dalam keluarga, terlibat secara aktif dalam kegiatan rohani di lingkungan, membaca dan menghayati isi kitab suci,
mengikuti kegiatan kur, misinar, atau lektor, terlibat dalam karya sosial kemasyarakatan, dan menerima sakrament tobat minimal setahun sekali. Teori dasar. Tadi kita ngomong teorinya, terus kita akan menuju prakteknya. Memahami bagaimana beriman Kristiani, maka agar iman tetap hidup, iman itu harus dilakukan dengan tindakan yang nyata. Tidak sekedar aku sudah tahu imanku terus saya diam aja, tidak. Tapi saat saya sudah mengenal imanku, kalau nggak mau saya harus melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, Rasul Yakobus pernah berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Maka setelah ini kita akan membahas bagaimana itu hidup beriman Kristiani kita, hayati dalam kebersamaan dengan jemaat. Nah, peran orang lain dalam pengembangan iman, karena kita sudah tahu, sudah dibaptis, sudah mengikuti pembelajaran baptis, maka itu harus dikembangkan, tidak didiamkan. Oke, kita lihat gambar-gambar berikut ini. Nah, amati 4 gambar di samping kanan dan jawab pertanyaan di bawah ini. Ya. Apa yang sedang dilakukan? Gambar 1, 2, 3, 4. Siapa yang terlibat dalam kegiatan gambar 1, 2, 3, 4? Jelaskan manfaat kegiatan yang dilakukan gambar 1, 2, 3, 4. Silahkan dikerjakan dalam buku tugas kalian, buku tugas agama. Setelah itu jika sudah selesai, kirimkan atau serahkan kepada saya melalui WA. Ya. Kita lanjutkan. Mari kita pahami. Anggota keluarga ikut berperan dalam mengembangkan iman kita, sehingga iman kita dapat tumbuh subur dalam keluarga yang semua anggota keluarganya saling mendukung dalam hidup beriman. Ingat, keluarga itu adalah Ecclesia Domestica, gereja awal, di mana pendidikan iman paling dasar ditanamkan melalui keluarga, bukan sekolah, bukan gereja, tapi dari keluarga. Maka semua anggota keluarga harus berperan aktif dalam mendidik iman seorang anak. Orang tua memiliki peran yang sangat besar dalam pengembangan iman kita. Orang tua mengenalkan dan mengajarkan kepada kita tentang doa dan kebiasaan hidup Kristiani, sehingga iman dapat tumbuh dan berkembang. Mulai kegiatan kerohanian yang diadakan di lingkungan atau gereja setempat, misalnya ibadah sabda lingkungan, renungan APP, pendalaman iman, doa rosario, dapat semakin meneguhkan dan mengembangkan iman kita terhadap karya penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus. Memperdalam iman bersama dengan komunitas di lingkungan. Untuk apa? Semakin 100% Katolik, semakin memahami apa yang diajarkan dalam gereja, dan semakin memahami agama yang kita anut. Jemaat perdana dalam mengembangkan iman. Buka lagi kitab sucinya dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47 dan jawab pertanyaan di Google Form. Saya akan memberikan linknya. Dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47, iman mereka dinyatakan dengan kesediaan untuk menerima baptisan. Setelah dibaptis, mereka selalu bertekun dalam pengajaran para rasul, bertekun dalam persekutuan, berkumpul dalam bait Allah, setiap hari memecahkan roti secara bergilir di rumah masing-masing, dan makan bersama dengan gembira dan tulus hati. Pengalaman dari para rasul untuk hidup bersama dengan jemaat dalam mengembangkan iman dilakukan secara bersama-sama, ya. Selalu bertekun dalam pengajaran para rasul, bertekun dalam persekutuan, berkumpul dalam bait Allah, setiap hari memecahkan roti secara bergilir. Seperti misal lingkungan, ibadat lingkungan, semacam itu, bergilir dari rumah ke rumah. Sebagai remaja, kalian dapat juga terlibat dalam karya pelayanan gereja agar iman semakin dapat berkembang lebih sempurna. Misalnya mulai kegiatan sebagai berikut: pendalaman iman, lektor menjadi lektor, ya, menjadi misinar. Itu penting. Karena apa? Untuk lebih mengenal liturgi gereja, mengenal iman kita, dan melayani umat. Pelayanan Ekaristi wajib pastinya. Ziarah juga perlu. Oke. Tetap dengan pesan saya, jika kalian tidak tahu bertanya pada saya,
Jika kalian ingin cari referensi, silahkan cari agar untuk mengembangkan iman kalian dan pengetahuan iman kalian. Pesan saya, tugas jangan ditumpuk, segera selesaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami. Tuhan memberkati usaha keras kalian dan memberkati hidupmu. Salam. Cogito ergo sum, spere audi figurato tavita discendum est. Terima kasih atas waktunya. Tuhan memberkati hidup kalian. Sebelum saya menutup perjumpaan kita hari ini, pelajaran kita hari ini, mari kita membuat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih dan berkah dalam.